Nah, nanti juga ini akan kita evaluasi, apalagi misalnya diketahui ada korban masyarakat. Nah, memang informasi yang kami dapat adalah masyarakat setiap ada peledakan akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mengambil logam atau mengambil sisa-sisa dari munisi yang sudah diledakkan tadi. Misalnya ada kuningan, ada tembaga, yang apabila itu dikumpulkan dijual, kan mempunyai nilai jual. Ya, peristiwa sangat memprihatinkan. Peristiwa pemusnahan amunisi Afkiran di Garut itu, ya, Senin kemarin, ya, yang membuat 13 orang meninggal dunia. Tapi kenapa Presiden nggak bereaksi apa-apa? Ini janjane piye? Pak Prabowo menganggap setiap kehidupan rakyat itu bermakna gak sih? Enek artinya apa enggak? Heran saya ini. Bekane awake dhewe. Bernapasnya kita semua. Itu punya arti dalam kepemimpinan. Prabowo Subianto, apa kita hanya dianggap satuan angka aja rakyat kita ini? Pak Presiden, rakyat yang memenuhin ngebak-ngebaki bumi pertiwi ini aja. Nyawa rakyat tidak dianggap. Dan mirisnya pada peristiwa letusan amunisi bekas Afkiran, ada 13 nyawa yang meninggal. Terbagi 4 orang dari TNI dan 9 orang dari sipil. Yang pada meregang nyawa, bahkan banyak yang hancur itu. Itu tidak sedang dalam situasi perang loh. Mereka gak lagi ngelawan separatis kayak KKB di Papua. Mereka juga bukan lagi mau ngegranat teroris. Mereka juga bukan sedang bertugas menumpas para pengancam keamanan negara. Mereka hanya sedang mau musnahin amunisi yang tidak layak pakai lagi. Apakah sepadan pekerjaan yang selama ini aman-aman saja tiba-tiba membuat 13 nyawa manusia hilang begitu saja? Prajurit TNI yang meninggal salah satunya berpangkat kolonel. Oh, tinggi. Kolonel CPL Antonius Hermawan. Lah kategorinya sudah pamen tuh, atau perwira menengah. Tinggal saknyu pecah itu bintang. Jadi jenderal. Sebagai seorang kepala negara, apalagi berlatar belakang militer loh Pak Prabowo. Ini kejadian ini harusnya dirasa sangat memilukan. Secara umum memang ini musibah, wis takdir itu. Tapi apakah kemudian kita semua tidak belajar dari kasus-kasus ini? Minimal menelisik, mencari tahu, menemukan titik terang. Kurang tepatnya di mana, kan harusnya begitu. Bagi Om Begawan, bukan tak anggap ringan kehilangan suami atau anak prajurit TNI, itu berat banget itu. Belum bagi 9 keluarga yang berasal dari warga biasa itu. Gimana coba? Yang pada meninggal itu kan hampir semua kepala keluarga, tempat menggantung hidup istri dan anak-anaknya. Lah hingga Om Begawan ngonten, belum keluar tuh pernyataan apa-apa dari kepala negara kita. Seolah-olah peristiwa ini ibarat koyo krungu eneng peristiwa yang nggak ada artinya. Koyo kepitik ketabrak mobil. Jadi nggak begitu berarti. Wah, apakah dahulu saat Pak Prabowo berperang di Timur Timur atau di berbagai medan pertempuran lain, ngelihat anak buahnya meninggal, artinya ramak gerak gitu. Tidak ada rasa kehilangan. Apa nganggap kematian itu jadi salah satu risiko prajurit? Karena perang ya risikonya mati. Nek perang mungkin itu resiko. Lah yang kemarin itu kan mau memusnahin amunisi yang wis gak layak. Harusnya itu loh kepala negara memanggil Panglima TNI. Harusnya, atau setidaknya Kepala Staf Angkatan Darat. Perintahkan pengusutan tuntas, lalu bicara ke media. Bila Prabowo menganggap ini perkara serius loh. Bila prajurit TNI menangani amunisi Afkiran saja bisa meledos dan banyak korban, gimana memperlakukan persenjataan yang masih aktif? Kan mestinya begitu. Muncul di TV gagah itu, merintahkan anak buahnya harus ngapain sesuai dengan SOP mereka masing-masing. Bisa juga minta bentuk tim investigasi, perintahkan untuk melibatkan polisi, ahli militer, tim forensik dari Kemenkes, ahli senjata kalau perlu, dan pihak yang kompeten lainnya. Beri mereka batas waktu untuk menginvestigasi di mana letak kesalahannya. Kan gitu sebagai kepala negara. Apakah dalam pemusnahan amunisi sudah dilalui dan dijalani dengan benar? Apa tidak ada kelalaian atau ada kesalahan yang dilakukan?
Lalu cari tahu mengapa sampai ada 9 orang sipil berada di zona berbahaya. Kan aneh. Ada begawan sing jadi presiden ini umpama. Gak nganggu punggal panggilan, langsung tak panggil. Panglima TNI sama Kepala Staf Angkatan Darat tak copot kalau saya jadi presiden. Ganti yang lain. Nah setelah dicopot gimana? Ya lantik pejabat penggantinya. Kepala Staf Angkatan Darat yang baru sama Panglima anyar. Tak perintahkan lakukan penyelidikan mendalam. Nek aku presiden, cuma menghalusinasi tok saya ini. Tapi kan masalahnya jabatan mau konten, buat konten, kontainer alias tukang konten. Lu serius lo ini? Begawan bingung. Presiden kita ini dulu beneran TNI. Lah TNI apa enggak? Kok jiwa patriot kebela rakyat dan anak buahnya kayak belas hilang musnah. Enggak ada empati sama sekali. Apa mau ganti Jenderal Agus Bianto sama Jenderal Maruli? Takut sama Pak Jokowi apa? Nah emang kenapa? Apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi terhadap presiden yang masih menjabat? Ini Pak Prabowo nggak berani, nggak mudeng, tidak tahu atau bagaimana? Ini rakyat menunggu loh Pak. Pak Prabowo itu presiden kami yang harus tegas, harus berani melakukan tindakan kebijakan yang tetap berpihak pada rakyat. Apa beneran nggak digantinya mereka karena Bapak disebut bonekanya Jokowi? Nanti malah anyel toh. Dan saya juga mulai anyel juga kalau Pak Prabowo dianggap bonekanya Jokowi. Nah, pada peristiwa ini jarak komando atau aliran perintah dari Panglima atau Kepala Staf Angkatan Darat ke urusan pemusnahan amunisi jauh banget loh. Bertingkat tuh levelnya. Hanya saja peristiwa ini memperlihatkan betapa SOP di TNI itu gak dipatuhi. Gak dijadikan pegangan yang menuntut semua prajurit dalam menjalani tugasnya. Tidakkah peristiwa ini masalah yang timbul akibat dari cara kepemimpinan orang dekatnya Jokowi sama menantunya Opung Luhut yang harus bertanggung jawab toh. Gak bisa nyalain yang di bawah. Kalau di Jepang sana sudah mundur. Bertanggung jawab. Dan bukan sekali dua kali ini. Bisa kita buktikan kenyataannya. Kan sudah berkali-kali terjadi TNI kayak semacam jadi bahan pergunjingan rakyat. Karena terus-menerus diseret masuk ke wilayah politik. Dan keduanya, Kepala Staf Angkatan Darat sama Panglima TNI cenderung diem. Tidak menunjukkan atau memperlihatkan sikap bila TNI Angkatan Darat atau jajaran TNI memang harus gini. Harusnya begitu, bukan malah pasif. Apalagi defensif. TNI itu ofensifnya hanya tentang undang-undang TNI yang dia lakukan, yang dia laksanakan. Jangan masuk dalam ranah politik. Contoh nih, banyak diamnya TNI. Di kasusnya batal pergeseran Letnan Jenderal Kunto. Dan Panglima sama Kepala Staf Angkatan Darat. Diem-diem aja. Gak bicara belas. Ini jelas menampakkan jiwa kesatria seorang prajurit gak teruji dengan baik. Loh gimana nanti bila ada ancaman keamanan negara? Kalau mereka diam begitu aja? Atau ada perwira tinggi Angkatan Laut, jelang pensiun malah dijadikan perwira tinggi di Angkatan Darat. Gimana coba itu? Serius nih, beneran ada ini. Contoh lain, waktu bekas Panglima TNI Jenderal Gatot berseteru sama Hercules. Apa keluar pernyataan dari Jenderal Agus sama Jenderal Maruli? Gak ada sama sekali. Mana jiwa korsa mereka, mana keberpihakan mereka, mana rasa hormat mereka pada senior-senior mereka meskipun mereka sudah pensiun atau purnawirawan. Dan di kasusnya tewasnya 4 prajurit TNI, lagi-lagi 2 petinggi penting Blas Soranyoro. Lah terus kepiye kalau gini? Ya gini akibatnya, naik militer diseret-seret suruh ngurusi persipilian. Diseret-seret ke masalah sipil, minta-minta. Bisa ditempatkan di berbagai jabatan penting pada institusi sipil. Lah kebiasaan itu membuat perhatian mereka ke urusan mereka sendiri keplean tahu atau terabaikan. Ingat loh, diamnya 2 petinggi berbintang 4 itu jangan dikira gak dicermati sama puluhan ribu prajurit TNI. Jangan menganggap para prajurit ini TNI tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Oh enggak. Kalau tak bisa taksiyah atau melayat, ya jangan hanya kirim karangan bunga saja. Bicara ke media. Tunjukkan ada rasa kehilangan, empati, ada kesedihan mendalam.
ada luka yang tertinggal. Itu bentuk betapa para petinggi TNI, utamanya Angkatan Darat, peduli sama prajurit-prajuritnya. Mereka meninggalkan sedang menjalankan tugas, menunaikan kewajiban. Tindakan ini peristiwa yang memilukan. Walaupun resiko terburuk salah satunya ya kayak gini ini. Sebagai prajurit, setidaknya bisa mempertontonkan Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI. Juga kehilangan mereka itu. Nek belas tidak ada reaksi, ya berarti para pucuk pimpinan militer terlalu lama atau kebanyakan ganyi bicara hanya masalah politis saja. Masalah politik dan politisi aja yang dibicarakan. Elan empati mereka beku, mengeras tumpul, bahkan mungkin telah mati. Apa nego-nego posisi, lobi-lobi jabatan, teng-teng cerit babakan karier masa depan, lebih menyita perhatian mereka daripada memikirkan para prajurit yang menjadi benteng terdepan bagi keamanan bangsa ini, dan mereka menjadi korban. Dan harusnya Pak Prabowo ngerti ini dan menghentikan ini semua. Itu ada 4 prajurit TNI yang meninggal sia-sia. Petingginya do kelakep kicik eneng suarane. Nek kaya manuk sing ngebung burung berkicau ya, yang bulunya lagi rontok tidak mau berkicau, wajar. Kita tahu, secara fisik kan kelihatan. Lah ini kita ini prajurit-prajurit manusia semua, para petinggi di mana peristiwa ini, mereka tuh bos-bos dari kabeh yang meninggal itu, para prajurit. Kan nggak mungkin. Ya. Gimana seperti itu? Tidak ada empati. Bicara dan bersuaralah Pak. Apa kebijakan yang akan dikeluarkan agar masalah serupa tidak terjadi lagi? Terus apa respon para petinggi dengan peristiwa ini? Penggawan ya yang saya tahu itu Puspen TNI sudah mengeluarkan sikap atau memberi pernyataan. Tapi yang dikatakan Pak Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Christomey itu nggak pas. Malah yang ditangkap ke kita, ke masyarakat, pihak TNI menyalahkan masyarakat. Terutama 9 orang yang jadi korban itu. Itu jian menyederai, menyakitkan, melukai keluarga korban loh Pak. Ditambah TNI, Angkatan Darat belum ngasih apapun buat para korban. Ingat loh, 9 orang berada di lokasi, bukan buat mulung Pak. Kata mereka, duduk golek rosokan. Orang gresek-gresek barang bekas. Faktanya mereka itu semua dipekerjakan oleh TNI, ngebantu TNI. Dalam pemusnahan amunisi, ngusung-ngusung lah. Nah benar memang setiap usai pemusnahan banyak rakyat berebut nyari barang bekas buat dikilokan, mungkin. Tapi di peristiwa kemarin itu yang meninggal itu bekerja ngebantu militer. Buktinya 4 prajurit TNI bahkan setingkat kolonel saja ikut jadi korban. Itu menandakan di peristiwa kemarin memang belum waktunya buat cari rongsokan. Berdasarkan banyak info yang kumpulkan, 9 orang itu rata-rata bekerja sudah di atas 5 tahun. Dan ada 1 warga yang kebetulan baru hari itu bekerja. Artinya mereka dimintain tolong untuk hal-hal yang bersangkutan pemusnahan amunisi itu. Mereka warga lokal yang pekerjaan harian itu petani. Tapi pas mau pemusnahan amunisi mereka diperbantukan. Dimintai tenaganya. Ya macam-macam lah tugasnya. Ada yang disuruh menggali tanah, ada yang disuruh ngambil air laut, ada yang disuruh ngambil peti. Itu peti misio itu. Tutup peti mati. Serta tugas-tugas lain. Nah di video viral lain sebelum dimusnahkan, kan kita tahu. Banyak warga sipil membantu mereteli amunisi di tenda. Padahal yang namanya amunisi itu barang berbahaya. Jauh lebih berbahaya dibandingkan warga mainan. Mainan tank, water cannon itu loh. Bahkan jet tempur. Kenapa bisa gitu? Tak jamin warga yang dekat sama tank, water cannon atau jet tempur mau masuk ke dalam kokpit atau ruang kemudi, buka pintu saya nggak bisa kok. Gimana mau disalahgunakan? Tapi ini amunisi pas dipereteli, pas nyopoti sisi-sisi tertentu atau nenteng saja, nek salah sikap bisa meledak. Karena dalamnya itu amunisi itu bahan peledak. Apalagi amunisi itu sudah kadaluarsa, artinya berbahaya. Wis tuwek lah. Itu membayani, nggak bisa buat main-main atau gojekan, digoyang-goyang agak banter sidik atau diinci alias ditekan apalagi dilempar, ini so jeblok. Buktinya peristiwa kemarin kan dari berbagai sumber yang tak simak itu memang ketidaksengajaan. 2 kali pemusnahan awal berhasil, misio yang mau diledakkan itu rampungan kabeh, sukses meletup, nggak ada terjadi apa-apa.
Begitu mau memusnahkan detonator dan kemungkinan baru ditata itu terus meledak. Disinilah yang mesti kita pertanyakan. Kenapa waktu penataan atau kurun durasi mempersiapkan peledakan itu kok melibatkan warga sipil? Kan ya aneh. Ibarat kata nih, urusan ranjau, roket, rudal, kan ada petugas khususnya. Nggak semua TNI nguasai. Nah, sebangsa peluru, bedil, granat, senjata, baik laras panjang, pendek, mungkin semua prajurit menguasai karena pegangannya. Percayalah, tidak semua anggota TNI bisa ditugaskan buat ngurusi pemusnahan amunisi. Sebab ada ilmunya. Lah, tidak semua anggota TNI boleh ngurusi amunisi gituan. Kenapa? Memperkerjakan rakyat biasa. Lah pernyataan Pak Christomey ini mesti dikoreksi. Pernyataannya itu loh. Bilang perlu dicabut, direvisi. Dia bilang masyarakat memang terbiasa pemulung. Itu kesannya TNI nggak bisa melarang. Rakyat mau nyari nafkah, mau membiarkan, nggak bener itu keterangannya. Lah mau warga yang jadi korban kayak almarhum Pak Yus sama Wawan itu wes tahunan, ada 10 tahun kerja dengan TNI. Bahkan dibawa ke berbagai pangkalan TNI di luar Jawa buat membantu pemusnahan amunisi. Nah, nek kasus nyatanya kayak begitu, selayaknya TNI yang bertanggung jawab. Lalu mengevaluasi soal kepelibatan sipil di setiap pemusnahan amunisi. Harus tidak boleh lagi. Ada sipil berada di zona berbahaya. Tidak diperbolehkan. Apalagi ngebantu TNI. Memusnahkan amunisi yang wis expired. Kan prajurit TNI banyak di mana-mana. Kalau hanya gawe jogangan, atau istilahnya buat sumur angkut-angkut lalu nyopoti beberapa komponen, kan justru lebih aman dilakukan mereka dibandingkan dengan orang-orang sipil yang nandang. Intinya kami nunggu ini institusi TNI benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya kepada kinerjanya, lebih-lebih kepada korban yang telah jatuh dalam peledakan pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa ini. Itu ya, jangan salah paham. Ini pendapat Om Begawan. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.